Kalian pasti sering banget kan dengar orang ngomong kayak gini. Bro, kamu kan lagi diet, mana boleh makan gorengan dan minyak. Lah, emangnya kenapa bro? Saya juga baru belajar diet nih. Nggak boleh bro. Iya, nggak bolehnya itu karena apa? Nggak boleh lah bro, ntar diet kamu gagal. Iya, tapi pro dan kontranya itu apa? Intinya nggak boleh deh. Males. Males. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Millennial Fit, anak muda sehat tanpa narkoba. Jadi dalam kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman saya, salah satu subscriber juga yang DM ke saya, nanyain masalah gorengan gitu. Jadi pasti kita paling sering banget kan kalau kita diet itu pasti selalu dikaitkan dengan gorengan. Sebelum masuk pembahasan singkatnya, jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dulu dan nyalakan juga tombol notifikasinya biar saya lebih semangat untuk upload video berikutnya. Nah, jadi kenapa sih kalau kita diet itu pasti selalu dikaitkan dengan gorengan? Jadi intinya gorengan itu akan merusak diet kalian. Intinya banyak sekali yang ngomong kayak gitu. Benar kan? Tapi teman-teman, pro dan kontranya itu apa? Pernyataan itu tuh pasti sering kita pertanyakan kan? Tapi intinya kita hanya tahu kalau gorengan itu akan berdampak buruk pada diet kita dan intinya diet kita itu akan gagal. Intinya itu deh. Jadi teman-teman, sebelum masuk pro dan kontranya, kita bahas basic diet dulu nih. Nah, kita semua tahu kan kalau basic diet itu antara orang yang ingin menurunkan berat badan itu hanya lebih ke pengaturan energi yang masuk dan energi yang keluar. Ketika seseorang ingin memutuskan menurunkan berat badan, yang terpenting itu adalah pengaturan energi yang masuk dan energi yang keluar. Ketika energi yang masuk ke dalam badan kita itu lebih sedikit daripada kalori yang kita butuhkan, alhasil tubuh akan menggunakan energi cadangan atau yang sering kita sebut ya lemak sebagai energi utamanya teman-teman. Sudah tahu kan, basic diet itu adalah lebih ke pengaturan energi yang masuk dan energi yang keluar. Pro dan kontra tentang gorengan saat kita sedang program diet. Ya betul teman. Jadi kenapa ada orang yang makan gorengan saat diet berat badannya malah turun? Di apa pro dan kontra saat kita diet dan makan gorengan? Saya akan bahas pro-nya dulu. Jadi ketika kita diet terus makan gorengan 1 hari 2 kali, itu akan membuat kita menjadi enjoy saat diet dan tidak mengalami ngidam ini itu. Misalnya kalau kita diet pasti kita banyak ngidamnya ini itu. Jadi ketika kita sudah makan gorengan, alhasil kita tidak ngidam ini dan lain-lain sebagainya tuh. Jadi karena kita sudah pikiran kita sudah puas, sudah ngidam gorengan, misalnya kita makan gorengan, alhasil kita tidak ngidam yang lain. Ketika kita enjoy diet, kita senang dalam diet kita sendiri, alhasil kita bisa diet dalam jangka panjang. Artinya kita bisa enjoy dan menjalaninya dalam jangka yang panjang. Jadinya kita akan sukses dalam diet tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu pro-nya. Sekarang kita bahas kontranya. Ketika kita makan gorengan, kalori harian kita itu akan lebih cepat tercapai. Hasil kita tidak bisa makan lebih banyak karena kita membatasi energi yang masuk ke badan kita. Nah, kalori pada gorengan itu besar, jadi kalori itu akan menyumbang lebih banyak teman-teman, dan seharusnya kita diet itu memasukkan makanan yang bermanfaat seperti protein, karbohidrat, dan serat. Jadi contohnya teman-teman, ketika kita makan gorengan 1 hari 3 biji, kita hitung aja 500 kalori, 3 biji itu 500 kalori. Nah, jika kebutuhan kalori harian kita ialah 1700 saat diet, berarti dengan makan gorengan tadi 500, alhasil kalori harian kita hanya sisa sekitar 1200-an. Nah, dengan kalori yang sedikit 1200-an itu, teman-teman harus memasukkan makronutrisi seperti karbohidrat, protein, dan serat dengan membatasi kalori yang masuk. Yap, teman-teman hanya memiliki kalori sekitar 1200 untuk memasukkan energi tersebut. Nah, itulah kenapa jika kita memakan makanan yang bersih, contohnya tidak mengandung minyak dan lain-lainnya, ketika kita makan bersih, kita itu tidak memasukkan kalori yang tidak penting ke tubuh kita teman-teman. Ketika kita diet makanannya bersih, hasil kalori yang kita makan itu kecil dan kita memiliki jatah makan lebih banyak. Yap, karena kalorinya kecil. Tapi dengan syarat yang kita makan adalah real food teman-teman, pure real food. Yang kita makan itu adalah alami. Contohnya ketika kita biasa makan gula, kita ganti menjadi buah teman-teman, karena itu rendah kalori. Kita hanya memanfaatkan gula alaminya kan. Kemudian jika teman-teman sering makan gorengan, makan goreng-goreng, coba dirubah untuk dibakar teman-teman. Jadi misalnya teman-teman suka makan ayam goreng atau itu kan kalorinya naik kan, coba teman-teman sekali-sekali rubah itu menjadi dibakar, hasil kalorinya akan lebih sedikit daripada kalori ketika kita membuatnya digoreng. Yap teman-teman, gorengan itu tidak akan mengganggu diet kita, tetapi lebih ke arah kebutuhan kalori harian. Dan jika kita juga sering makan gorengan, itu sangat berdampak buruk bagi kesehatan kita, karena di gorengan itu terdapat lemak jenuh dan juga kolesterol teman-teman. Jadi sangat
berpengaruh pada kesehatan kita. Jika kalori harian yang masuk ke dalam badan kita lebih sedikit daripada kalori harian yang kita butuhkan, alhasil kita akan mengalami penurunan berat badan. Kita makan gorengan, makan junk food, makan yang aneh-aneh, makanan atau apapun itu teman-teman, selagi kalian dalam keadaan defisit kalori, teman-teman akan tetap turun berat badan. Yap, harus defisit kalori. Tapi ketika kita makan gorengan atau makanan kayak gitu, kalori hariannya itu sangat besar teman-teman. Alhasil kebutuhan kalori harian kita ini bisa sangat cepat terpenuhi karena kita mau mengurangi kalori yang masuk. Alhasil tanpa kita sadari, karena kalori hariannya itu besar, tanpa kita sadari ternyata yang masuk ke dalam badan kita itu kalorinya pas-pasan teman-teman, atau bisa sering disebut kalori maintenance. Artinya di sini tidak dalam keadaan defisit kalori. Biasanya sih seperti itu teman-teman, tanpa kita sadari makanan yang makan ke dalam perut kita itu ternyata kalorinya surplus atau maintenance, jadi tidak defisit. Hasil jika di sini tidak ada kalori defisit, artinya tidak kekurangan kalori, alhasil teman-teman tidak akan mencapai target penurunan berat badan atau fat loss, karena kunci dasarnya ialah defisit kalori. Jadi tanpa kita sadari mungkin ya kalori yang masuk itu kalori maintenance teman-teman, alhasil teman-teman tidak turun berat badan dan juga tidak naik juga berat badannya. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Yap, itulah pro dan kontra menurut saya pribadi ya teman-teman. Masalah gorengan diet ini, sebenarnya gorengan ini nggak akan membuat kalian gagal sih dietnya, tapi lebih ke arah kesehatan kalian. Oke, itu terserah kalian yang milih. Saya hanya saya hanya memberikan pendapat saya. Jadi setelah teman-teman mau nanggapinya gimana ya. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Jika ada salah kata atau pernyataan yang salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa juga berkomentar di bawah biar bisa saya upload videonya teman-teman. Jika teman-teman mau request video, komen aja di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda sehat tanpa narkoba.